Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam Renungan Harian Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang, edisi Kamis 26 Agustus 2021. Mengawali aktivitas kita pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih kalau pagi ini kami boleh bangun dengan penuh selamat, dengan kekuatan baru. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati udara segar pada pagi ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan beraktivitas mengisi hari ini dengan berbagai kegiatan kami. Namun sebelumnya, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Semoga firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, kami dapat pahami, kami selalu ingat untuk kami jadikan sebagai suluh pedoman dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terdapat dalam Keluaran 32 ayat 15 sampai ayat yang ke-35. Firman Tuhan demikian. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua lohba hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar, yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang,
sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Buktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, "Bangsa ini telah berbuat dosa besar terhadap mereka, telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitab Kui. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat lembu buatan Harun itu. Amin. Digiling sampai halus, dinisak-nisak saya lako manisangna. Waktu duduk di bangku SMP, kami mengalami kenangan yang buruk. Siang itu, kami mengikuti mata pelajaran matematika. Cara mengajar gurunya kurang menarik, cenderung sibuk sendiri di papan tulis. Saking membosankannya, beberapa teman nekat bermain catur. Guru sangat marah dan papan catur yang dimainkan siswa itu menjadi sasaran amukan. Dipukul sekuat tenaga menggunakan mister kayu. Amarah guru tidak berhenti sebelum papan catur tersebut dibuatnya menjadi hancur berkeping-keping. Musa dan Yosua yang baru saja turun dari Gunung Sinai menemukan bangsa Israel yang sedang menyembah patung anak lembu emas buatan Harun. Kecewa, sedih, dan marah tentu berkecamuk dalam diri Musa. Betapa gampang dan cepatnya bangsa yang telah ia pimpin beralih menyembah Allah lain. Musa bertindak cepat. Ia mengambil patung anak lembu emas itu, lalu membakarnya dan menggilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya di atas air dan menyuruh orang Israel untuk meminumnya. Patung lembu emas yang dibuat dan
disembah oleh orang Israel, digiling sampai halus, karena memang tidak ada kompromi terhadap dosa menyembah Allah lain. Dalam hidup ini, mungkin kita sering melakukan kesalahan yang memicu kemarahan besar. Lalu tidak ada lagi kompromi. Langsung dilakukan tindakan tegas seperti cerita di awal tadi. Jika kita melakukan pelanggaran kepada hukum Tuhan, tentu akan menimbulkan murka bagi Tuhan. Karena itu, marilah kita berjuang untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan, agar kita tidak digiling sampai halus. Percayalah pada Tuhan. Amin. Mengakhiri persekutuan kita pagi ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan. Roh Kudus memampukan kami untuk menjadikan firman-Mu ini sebagai suluh, sebagai pedoman di dalam kami menjalani hidup anugerah Tuhan ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan yang akan kami lalui ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau menuntun dan memeliharakan kami. Engkau memberikan hikmat bagi kami, sehingga kami dapat melewati hari-hari hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih ya Tuhan, di dalam masa-masa sulit karena COVID-19 yang terus menghantui kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau ya Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami, memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, para tenaga medis di dalam menangani mewabahnya COVID-19 ini. Juga kami Tuhan anak-anak-Mu, berilah kami ketenangan di dalam menjalani hidup ini. Semoga di masa-masa sulit ini kami tidak jatuh, tetapi kami terus berserah kepada Tuhan. Engkau ya Tuhan yang terus berkarya. Biarlah karena campur tangan Tuhan, masalah COVID ini dapat teratasi di muka bumi ini. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk pelayanan yang ada di Jemaat Efrata Bontang. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati Bapak Pendeta, majelis jemaat-Mu, dan pengurus OIG yang lain dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat yang asalnya dari Tuhan, sehingga kami dapat melakukan pelayanan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam pergumulan. Tuhan, sertai mereka yang dalam kedukaan, Tuhan hiburkan. Yang dalam pergumulan karena sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Semoga mereka dapat menjalani, dapat melalui pergumulan ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang menuntun, memeliharakan kami. Semoga semuanya dapat kami lalui dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan. Dengarkan kami yang berdoa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.